Tidak ada lagi yang bertanya, kami persilahkan kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudari kita. Baik, saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari Saudara Maria. Yang pertanyaan Saudara Maria, apakah menjadi pusat fokus pada sejarah perkembangan umat antara Bapak leluhur sampai zaman Yosua? Nah, jadi sedikit menjawab, pusat fokusnya pada waktu itu dari Bapak leluhur yaitu adalah Allah sendiri yang menyampaikan firman-Nya, lalu diutuskan oleh Bapak-Bapak leluhur pada saat itu. Nah, yang bisa dikatakan Allah sendiri yang berbicara lalu disampaikan oleh Bapak-Bapak leluhur pada saat itu. Nah, jadi baru apakah persamaan atau perbedaan dalam perkembangannya yang saya pelajari atau yang saya dapat, persamaannya itu adalah Allah sendiri yang bekerja kepada zaman nabi-nabi, kepada zaman Bapak leluhur. Allah sendiri menyampaikan apa yang ingin dikatakan Allah kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, yang perbedaannya yang saya dapat yaitu pada zaman dan waktu. Itu saja yang saya dapat. Terima kasih. Saya akan menambahi jawaban dari Saudara Raffi. Dikatakan bahwa jawaban dibilang apakah yang menjadi pusat fokus pada sejarah perkembangan Homeland antara Bapak-Bapak leluhur sampai zaman Yosua. Benar dikatakan Raffi bahwa mungkin titik fokusnya itu dari zaman Bapak-Bapak leluhur sampai zaman Yosua dan zaman Hakim-Hakim sampai zaman Raja. Mungkin Homeland itu dikembangkan melalui dari Tuhan Yesus sendiri yang berbicara langsung kepada nabi-nabi, raja-raja ataupun kepada bapak-bapak leluhur. Soalnya dapat kita lihat di dalam sajian bahwa persamaan dan perbedaan antara mereka itu dapat dilihat dari kisah-kisah mereka masing-masing gitu. Mulai dari Abraham, Ishak, Yosua, Yakub sampai zaman-zaman para nabi dan para raja dan hakim-hakim yang lain gitu. Terima kasih. Baik, saya sedikit juga menjawab pertanyaan dari Saudara Gabriel, yaitu perkembangan homiletika pada zaman Yosua. Nah, perkembangan homiletika pada zaman Yosua itu adalah Allah sendiri yang bekerja, Allah sendiri yang berbicara kepada bangsa Israel, disampaikan oleh Nabi Yosua, disampaikan oleh Yosua, yang bisa kita lihat di sajian, yaitu Yosua menyampaikan pesan Allah kepada orang Israel, yaitu homiletika adalah pesan Allah sendiri yang disampaikan Yosua. Terima kasih. Baik, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Saudara Adop apa perkembangan homiletika ini. Perkembangan homiletika dari zaman bapak-bapak gereja sampai sekarang, Saudara Adop, perkembangannya cukup besar dan sangat luas. Jadi, bisa kita lihat sampai sekarang bahwa homiletika tetap dipakai dan dipergunakan di gereja-gereja, sehingga homiletika itu berperan dalam teologi dan apalagi dalam perkembangan gereja. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Itu bisa ditambahkan oleh saudari penyaji. Saya akan menambah jawaban dari Saudara Raffi untuk pertanyaan Gabriel. Bagaimana perkembangan homiletika ini? Apakah dalam bentuk berbicara atau langsung menggunakan dalam peribadahan itu sendiri? Ya, bentuknya itu mungkin dalam berbicara atau langsung berbicara kepada Yosua sendiri. Apalagi terutama di dalam zaman Yosua, Yosua itu langsung diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil, memberitakan Injil kepada semuanya, gitu.
Jadi kisah Yosua itu juga kita dapat kita lihat bahwa dari Tuhan yang berbicara langsung kepada Yosua sampai Yosua hampir bisa menjadi pemimpin atau pengganti dari Musa sendiri gitu. Yang awalnya dia jadi pembantu Musa, tetapi karena dia selalu mengikuti perintah-perintah Tuhan, mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, hingga sampai saat ini dia juga berhasil menjadi pemimpin pengganti Musa gitu. Terima kasih. Bagaimana untuk yang bertanya apakah sudah puas dengan jawabannya? Saya sedikit bilang dulu, bentar saya juga. Saya belum merasa puas begini. Kan itulah firman Allah yang disampaikan oleh melalui para nabi-nabi atau dengan Yosua. Maksud saya di sana, apakah Yosua di sana mengunjungi rumah-rumah atau langsung berbicara, kita jumpa orang berbicara gitu, dinasihati? Kan di zaman Yesus dia langsung berkorban bukit. Apakah seperti itu maksud saya? Kira-kira demikian. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Jadi waktu itu zaman Yosua, kita lihat sendiri waktu zaman mereka pergi ke tempat tanah perjanjian, yaitu mereka berkelompok pada saat itu, yang dimana kita tahu mereka berkelompok. Disitulah ketika Allah membicara sama Yosua, disitulah Yosua sekalian berbicara kepada bangsa Israel. Yang bisa kita lihat di sajian saya, Saudara Gabriel, Yosua dipilih Musa untuk menjadi pembantu pribadinya. Nah, jadi Allah memperingatkan Yosua dan bangsa Israel bahwa mereka harus taat kepada firman Tuhan. Nah, jadi waktu itu ketika Allah berbicara kepada Yosua, Yosua langsung menyampaikannya pada saat itu. Nah, waktu itu kita lihat zaman Yosua dan zaman Musa, mereka belum punya rumah. Sedangkan mereka aja masih berkelana, ingin pergi ke tanah perjanjian mereka. Nah, jadi di situ Yosua langsung memberitakan, bukan langsung di rumah. Waktu itu dalam perkemahan tersebut. Nah, jadi disitulah Yosua menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah pada saat itu untuk bangsa Israel. Terima kasih. Atau mungkin bisa ditambahkan oleh penyaji. Terima kasih. Bagaimana kepada Saudara Gabriel? Apakah puas dengan jawabannya? Jika tidak ada lagi yang menyanggah, kita buka pertanyaan sesi yang kedua. Saya moderator. Saya moderator. Jun Alfi moderator. Dengan mempersingkat waktu, kami berikan kepada Jun Alfi untuk memaparkan dari soalnya. Terima kasih moderator. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah perbedaan yang signifikan, maksudnya perbedaan yang sangat terlihat dari dua perkembangan yang berbeda dari sajian penyaji yang ada khususnya di judul itu, apa perbedaannya dan bagaimana perkembangannya sampai ke Indonesia dalam homiletika ini, khususnya di gereja-gereja yang beraliran Calvinis dan Lutheran yang kita anut seperti yang ada di kampus. Apakah ada model khusus dari homiletika ini yang kita pergunakan sampai sekarang gitu? Karena tadi penyaji mengatakan bahwa perkembangan homiletika ini dari zaman yang tertulis di sajiannya sampai sekarang begitu-begitu saja begitu. Atau adakah dia perkembangannya yang memang dia beradaptasi sesuai zaman begitu? Terima kasih. Bagaimana kepada penyaji? Apakah sudah jelas dalam pertanyaannya? Izin moderator supaya untuk
pertanyaannya ditulis ulang kembali. Kepada Saudara Jun, kami persilahkan untuk mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Baik, moderator, terima kasih. Kami persilahkan kepada Saudara Rickson untuk memaparkan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator dan juga penyaji hari ini. Saya ingin bertanya secara singkat, apa saja bentuk-bentuk homiletika pada zaman para nabi, khususnya di zaman Esra, Nehemia, Hagai, Zakaria, dan Malyaki? Semoga penyaji bisa menjelaskannya secara singkat. Terima kasih. Kepada Saudara Rickson, kami minta untuk mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih kepada penyaji. Kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita. Baik, saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari Saudara Rickson. Yang pertama dari zaman Esra dan Nehemia. Bisa kita lihat dari zaman Esra dan Nehemia, bentuk homiletika Allah kepada mereka, yaitu Allah berbicara kepada Esra dan Nehemia waktu itu ketika bangsa Israel melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Allah masih memberi kepercayaan kepada mereka untuk membangun wujud oleh kepercayaan Allah kepada mereka, justru tidak pernah berhasil menjadi pusat kehidupan mereka. Jadi walaupun bangsa Israel berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, tetapi Allah masih memberi kepercayaan mereka dan memberikan tanggung jawab kepada Esra dan Nehemia untuk membentuk bentuk moral dan religius bangsa Israel pada saat itu. Jadi untuk Hagai dan Zakaria, Hagai dan Zakaria ini kita diajarkan untuk selalu membimbing dan mendorong umat bangsa Israel pada saat itu. Nah, jadi kedua kitab ini sangat menekankan pentingnya rumah Tuhan. Nah, jadi pentingnya rumah Tuhan atau rumah ibadah. Jadi saya masuk juga kepada Malyaki. Pada masa Malyaki atau bernubuat, banyak orang yang tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, termasuk persembahan. Tuhan menyuruh kepada mereka untuk melaksanakan persembahan persepuluhan mereka. Nah, yang dikatakan Tuhan, jika mereka melakukan persembahan persepuluhan, Allah akan mencurahkan berkat kepada mereka atau berkelimpahan. Mungkin itu tadi memberikan pada penyaji selanjutnya. Siapa tahu ada tambahan. Terima kasih. Ya, baik, saya akan menambahkan mungkin bentuk dari kitab Esra itu mungkin dia itu bentuknya itu lebih mencakup ke tentang periode dari kejatuhannya Babel pada tahun 539 sebelum Masehi sampai pada pada menceritakan tentang misi-misi berturutan Zerubabel, Esra, dan Nehemia ke Yerusalem, serta upaya kita untuk memberikan praktik pemujaan kepada Allah Israel untuk menciptakan suatu komunitas Yahudi yang menyimpan. Gitu. Terima kasih. Baik. Perbedaan yang signifikan dari zaman bapak-bapak leluhur sampai zaman nabi-nabi, yaitu pertama dari zaman bapak leluhur, Allah memakai tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa, dan Yusuf juga.
Allah memakai mereka untuk memberitakan apa kebenaran itu tentang Allah. Nah, waktu itu bangsa Israel belum sangat dalam masa pembuangan. Nah, masuk lagi kita ke zaman nabi-nabi. Zaman nabi-nabi seperti zaman Ezra dan Nehemia, perbedaannya itu Allah menekankan kepada zaman nabi-nabi ini supaya membentuk rasa moral religius para bangsa Israel pada saat itu. Seperti juga kepada Malaki, Allah menyuruh kepada bangsa Israel untuk melakukan kewajiban-kewajibannya, untuk seperti membayar persepuluhan. Mungkin itu yang bisa saya berikan perbedaannya. Lalu perkembangannya kepada Indonesia, mohon maaf kepada Saudara Jun, saya belum mempelajari sampai begitu luas. Mungkin kepada Bapak dosen nanti bisa ditambahkan jawabannya. Terima kasih. Bagaimana kepada Saudara Rickson dan Saudara Jun? Apakah sudah puas dengan jawaban dari penyaji? Jika Anda menyangka, kami persilahkan. Ya, sedikit. Ya, moderator saya menyangka. Tadi jawaban yang saya harapkan sebenarnya mengenai lebih ke homiletikanya begitu, bagaimana perkembangan homiletikanya itu di kedua zaman ini gitu. Bukan tentang tokoh-tokohnya begitu tadi, itu masuk tadi pertanyaan saya moderator begitu. Dia lebih ke perkembangan homiletika itu, bagaimana perbedaannya dari kedua zaman ini begitu. Terima kasih moderator. Kami persilahkan kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Tejun. Baik, saya akan coba sedikit menjawabnya. Perbedaannya dari zaman nabi-nabi sama zaman bapak-bapak leluhur gereja, yaitu zaman nabi-nabi, Allah sendiri yang berbicara kepada nabi-nabi yang dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran Allah. Lalu di zaman bapak-bapak leluhur, perkembangan homiletika tersebut yaitu ketika Allah juga berbicara seperti sama Musa, tetapi waktu itu konteksnya perbedaannya antara waktu dan tempat. Jadi perbedaan homiletika waktu itu, waktu dan tempatnya mereka. Jadi seperti zaman homiletika pada zaman Ezra dan Nehemia, homiletika tersebut yaitu Allah yang berbicara kepada Nabi Ezra dan Nehemia, lalu dilaksanakan oleh zaman oleh Nabi Ezra dan Nehemia. Sedangkan kepada kita lihat tadi kepada zaman Yosua, ketika Yosua dipilih oleh Musa untuk menjadikan pemimpin bangsa Israel, yaitu bentuk homiletika Allah kepada Yosua, yaitu atau zaman bangsa Israel. Ketika Yosua berbicara dengan Allah, Yosua langsung memberitakan pada saat itu dalam perkemahan tersebut. Jadi konteksnya pun berbeda, yaitu tempat dan waktunya. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Bagaimana kepada teman-teman sekalian? Apa tidak ada lagi yang ingin bertanya atau memberi saran atau kritikan? Saya pas penyaji. Yang lainnya tidak ada yang memberi saran atau tambahan? Jika tidak ada lagi, saya akan lanjut. Di sini bisa disimpulkan bahwa homiletika dari zaman bapak-bapak itu yang terdapat dalam bapak leluhur sampai dengan zaman raja-raja, nabi, masih Allah sendiri yang langsung dan mengutus memberi perintah kepada bapak-bapak leluhur dan hakim-hakim yang semuanya yang akan memberitakan tentang firman Tuhan dengan cara masing-masing yang akan ditunjukkan Allah. Nah, homiletika adalah itu merupakan ilmu yang mempercakapkan tentang Yesus Kristus, yaitu tentang firman Allah yang hidup di dalam perkembangan
homiletika. Nah, di sini juga dikatakan bahwa sejarah ini sangat panjang dalam homiletika yang memiliki sejarah yang tersendiri. Terima kasih. Di sini kami kembalikan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Bentar ya. Baik. Kenapa masih ada teman-temanmu yang apa ini, yang masih nggak muncul-muncul? Ini siapa kok ada namanya di sini, Komti? Si Desi Christina. Siapa Pak? Desi Christina Dutarigan. Bukan kelas B itu. Sini ini tidak ada lagi Pak. Tidak ada lagi di situ. Tidak Pak. Ya. Siapa memang ada itu si Samuel Purba. Ada Pak. Itu nggak pernah hadir. Kemarin tapi memang saya tidak tahu juga dia kenapa makanya tidak bisa ikut dari Google Meeting begini Pak. Kemarin dia terpapar Pak COVID, jadi dia kemarin isolasi begitu. Tapi alasannya saya tidak tahu kenapa dia tidak ikut dari Google Meeting begitu Pak. Isolasi di mana dia? Isolasi mandiri Pak. Kalau mandirinya kan biasanya ikut. Jadi siapa si Roy Panjaitan? Itu pun di kelas A juga Pak. Tapi memang di beberapa mata kuliah ini yang saya perhatikan juga, memang dia jarang masuk gitu Pak, karena memang kemarin pun dia di daerah Perawang katanya kemarin Pak, tapi kondisinya sekarang terakhir yang saya dapat katanya dia lagi di Medan juga begitu. Kemarin minggu yang lalu dia terakhir masuk di mata kuliah etika, seminar etika, tapi itu pun hilang-hilang juga Pak, karena masalah jaringan katanya kemarin gitu Pak. Itu terakhir dia masuk. Iya Pak, itu yang saya lihat Pak, yang saya absen. Apa. Baik. Jadi tadi si Lemina membaca judul ini agak ada sedikit lawaknya. Zaman Bapak II, zaman Hakim II katanya. Ya teringat aku sama si Bolot yang ngasih kata sambutan. Bapak II dan Ibu II katanya.
Maksudnya bilang bapak-bapak dan ibu-ibu kan gitu. Si Lemina nggak tahu istilah dua ini. Maunya ditanya lah kawannya ya, Lemina. Iya Pak, maaf Pak. Kau didengar Google begitu kan lucu di rasanya. Gimana ya pula ini? Zaman Bapak dua, zaman Hakim dua. Nah, kemudian saya lihat memang kedua penyaji ini nggak tahu dia mau kemana, dari mana dan mau kemana. Apa ini judul ini ya. Oke lah, mungkin ini ke depan harus lebih diuraikan juga sebetulnya judul ini, dan jangan begini ceritanya, jadi nggak tahu kita dari mana mau kemana ini. Tapi saya pikir karena sudah dimulai dari pertamanya apa itu homiletika, ya sudah bisa bayangkan bahwa penyaji ini bisa meraba kemana maksudnya, tapi ternyata tidak. Baiklah, jadi minggu lalu kita sudah panjang lebar berbicara tentang apa pengertian homiletika, tapi yang terutama adalah sumber kita atau landasan untuk membicarakan ini, topik hari ini adalah kita ke ciri homiletika itu. Ciri homiletika itu kan ada 3 ya. Nah, ini kok loncat dia ke Oke. Yang pertama berlangsung dalam ibadah, ya kan? Jadi kalau dibilang ibadah supaya dia tidak terlalu luas, maka kita harus kasih pengertian dulu, karena ibadah ini kan ada 2 macam, ada di dalam dan ada di luar kebaktian. Yang maksud kita adalah kebaktian. Kemudian kebaktian, kalau diselenggarakan kebaktian, maka yang diselenggarakan di dalamnya itu adalah liturgi. Nah, kalau kita sudah pelajari minggu lalu bahwa homiletika itu menjadi sentral atau puncak liturgi. Kita katakanlah homiletika itu kita bikin saja bahasa Indonesianya pewartaan firman. Nah, jadi dengan demikian dari ini di sini di bagian ciri ibadah ini ada 2 yang mau kita perhatikan di sini dalam sejarah. Yang pertama adalah riwayat peribadahan itu. Tidak boleh tidak kita harus perhatikan bagaimana sehingga ada ibadah. Ada ibadah Israel, riwayat ibadah. Bagaimana sejarahnya sehingga ada
ibadah. Sama itu misalnya begini. Kalau misalnya mengambil mata kuliah liturgi misalnya, ya. Lalu di liturgi itu ada dibikin di situ pemberkatan menikah, ya, pemberkatan nikah. Ya harus ditanya dong, harus diselidiki dong riwayatnya sehingga ada pemberkatan nikah itu di gereja. Karena kalau di Alkitab mana ada nabi atau rasul atau pertua yang mensahkan pernikahan? Di mana ada tertulis itu? Kan tidak ada. Iya kan? Nggak ada. Jadi kok bisa jadi gereja yang mensahkan pernikahan? Maka harus tahu kita riwayatnya. Nah itu kerjaan teologi, itu kerjaan kita. Jadi kalau keluar masuk kita nggak masuk kita nggak tahu, keluar nggak tahu, jadi apalagi gunanya kuliah kalau gitu. Ya kan? Nah, begitu pula ini. Ditanya orang, kok ada ibadah? Gimana ceritanya itu katanya? Nah sebetulnya memang bukan di sini tempatnya di liturgi, tapi karena homiletika itu berlangsung dalam ibadah, maka paling tidak ya garis besarnya kita tahulah. Jadi kan yang kau pelajari di liturgika itu, saya nggak tahu, saya nggak periksa ya. Kalau dulu memang syarat untuk bisa mengikuti kuliah homiletika ini adalah sudah lulus liturgi. Gitu. Sudah lulus di liturgi, sudah lulus tafsir 1, karena tafsir 1 itu sudah lulus pengantar kan. Pengantar PL dan PB. Jadi sudah lulus dia tafsir. Kenapa? Karena ya ini apanya, jadi kan adanya dia mata kuliah bersyarat supaya jangan panjang lebar kita di sini, gitu ya. Jadi yang kedua, habis sudah riwayat, yang kedua tentu homiletikirnya. Atau pewarta firmannya, yang kalau di istilah kita pengkhotbahnya. Nah, jadi di sini harus kita ketahui di sini di atas dulu ya, di atas kita katakanlah, kita gantilah ini supaya jangan bingung sekali kau. Kita gunakan misalnya begini ya. Tentu kau harus tahu apa artinya liturgi, karena liturgi itu belum kita temukan bentuk sekarang. Dulu berbedanya bentuk dulu dengan bentuk sekarang, atau dulu dia masih tahapan-tahapan kelahiran, pertumbuhan, tentu dia tidak seperti bentuk yang sekarang. Namun prinsip dasar, bentar dulu ya. Bentar dulu. Oke, ya, sudah lanjut. Dihidupkan, dipanaskan kereta, asapnya ke hidungku. Nah, jadi kalian sudah lulus tahap liturgi? Liturgi 1 baru, Pak. Oh, udah lulus. Oh, berarti pengertian liturgi sudah mantap ya. Coba dulu Maria, apa artinya liturgi? Intinya saja, intinya ya.
Kalau dibilang liturgi, apalah yang kau bayangkan? Apa yang terjadi di dalamnya? Yang saya bayangkan tata ibadah, Pak. Bah, iya, kalau dibikin tata ibadah, kira-kira kegiatan apa itu? Ada bernyanyi, khotbah. Nah, bukan itu namanya. Itu sudah urutan acara yang kau bilang itu. Siapa yang bisa kalau disebut liturgi? Liturgi waktu dulu yang saya ingat Pak tentang membayar pajak seperti itu kepada tentang pemerintahan Pak, sangat luas arti liturgi itu Pak. Pemerintahan Pak. Oke, itu sebelum diambil menjadi istilah Kristen. Setelah diambil jadi istilah Kristen, apa artinya? Nah, di sini repotnya ya, makanya siapa yang mengajar? Setelah liturgi menjadi apa Kristen, Pak, adalah perkumpulan atau pertemuan jemaat untuk berdoa dan memecahkan roti, Pak. Bah. Jadi kalau bertemu, itulah liturgi memecahkan roti gitu. Jadi kalau nggak ada mecah roti, memang mecah roti kalian asal kumpul. Baiklah. Jadi kalau disebut liturgi, itu arti sederhananya adalah perayaan iman. Jadi kalau sudah disebut iman, maka di situ ada pertemuan atau hubungan atau koneksi antara Allah dan manusia. Jadi kalau dipanjangkan dia, perayaan pertemuan Allah dengan manusia. Jadi kita pendekkan kata Allah dengan manusia, ya pertemuan Allah dengan manusia kita pendekkan dengan kata iman. Jadi dia perayaan iman, gitu. Jadi liturgi itu adalah satu rangkaian perayaan iman. Nah, jadi kalau disebut tadi perayaan iman, ya, di situ maksudnya itu ada pertemuan antara Allah dengan manusia. Jadi dalam pertemuan itu, ya harus ada yang berbicara, ini yang kedua ini, gitu. Setiap dilaksanakan liturgi, ya perayaan iman, harus ada yang bicara di situ atas nama Tuhan. Kalau boleh yang bicara Tuhan sendiri. Kalau sejarahnya ya Tuhan sendiri yang bicara, ya kan? Itu sejarahnya. Tapi ya, kita sudah tahu bagaimana sejarahnya, ya. Akhirnya Allah mengutus, ya, mengutus delegasinya, hambanya, untuk berbicara atas namanya. Itulah kita sebut dengan homiletikernya siapa. Nah, jadi ada dua riwayat yang harus kita pelajari. Pertama, riwayat ini. Riwayat ini. Liturgi itu sendiri. Yang kemudian di dalamnya ada riwayat ini, homiletikernya. Kita katakan riwayat lah, ya. Nah, riwayat homiletiker dalam liturgi itu. Tapi itu tadi ya, kalau saya di sini tuliskan liturgi, jangan kau bayangkan seperti yang disampaikan oleh siapa tadi, si Maria tadi. Dalam gereja berdoa berkumpul, bukan begitu. Bukan berkumpulnya sekarang yang menjadi menjadi kata kuncinya, bukan. Tapi kata kunci dalam pertemuan liturgi ini adalah pertemuannya,
pertemuan dengannya. Itu kata kuncinya. Jadi misalnya datanglah malaikat menemui Maria, misalnya, kan ada pertemuan itu ya kan? Itu liturgi itu. Liturgi. Misalnya kalau di gereja GBKP, ini banyak sini GBKP, landasan ayat untuk dasar Alkitab untuk penyusunan liturgi itu, coba siapa tahu? Ya, ini ada GBKP di sini. Mana ini si Lemina. Apa, Pak? Lemina. Apa Pak? Baru nggak kau dengar dari tadi aku ngomong. Apa Pak kau bilang? Kurang jelas ini, Pak. Susah jaringannya, lengket-lengket tadi. Si Jun, mana si Jun? Jun Alpi ini agak apanya wawasannya ini agak luas. Mana kau Jun? Saya Pak. Nah, kalau di GBKP apanya? Dasar Alkitabnya untuk liturgi. Dasar Alkitab Pak. Belum, masih kurang tahu aku Pak. Maaf Pak. Pergi kau ke Zentrum GBKP, Taman Jubileum GBKP, Sukamakmur. Langsung itu yang dibikin ayat. Oh, yang utuslah aku katanya Pak. Nah, di mana tertulis itu? Sebentar ya Pak. Bah, pakai sebentar pula. Nah, inilah pokoknya kau tahulah di sini aku Tuhan, utuslah aku katanya ya kan. Jadi ya, Pak, yang diambil bukan itunya ya, itu untuk kata pengutusan setelah pertemuan itunya itu. Yang diambil adalah pertemuannya. Jadi itu di Yesaya-nya. Jadi ada pertemuannya dengan Tuhan. Di situ dalam pertemuan itu ada hal-hal yang menarik di situ. Pertama, ketika Allah dinyatakan datang, Yesaya langsung mengaku dosanya pada Tuhan. Nggak pantas aku, nggak pantas. Baru dilakukanlah di situ penyucian dosa, penghapusan dosa kepada Yesaya. Setelah dihapus dosanya, Tuhan bilang, siapa yang mau kusuruh katanya. Baru jawabnya, di sini aku Tuhan. Tanya. Nah, jadi di situ sudah muncul ada unsur-unsur dalam pertemuan itu. Ada di situ pernyataannya Tuhan hadir, yang dikatakan jadi foto mentro itu situ. Ini ada di situ pengakuan dosa, pengakuan dosa. Lalu ada di situ pengampunan dosa. Kemudian ada di situ penyampaian firman, sampaikan begini bangsa Israel sekarang. Lalu siapa yang mau kuutus untuk itu katanya. Baru diresponnya, di sini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, itu jadi sebuah kerangka liturgi. Tapi tidak ada, cuma si sendirinya si Yesaya di situ, bukan ada pertemuan ibadah di situ. Kawan-kawannya tidak ada. Tapi itu jadi satu fondasi penyusunan sebuah liturgi. Sama seperti malaikat dengan Maria tadi. Mana ada saksi-saksi di situ, pertemuan di situ. Enggak ada pertemuan orang di situ. Yang ada di situ adalah pertemuan dengan nya huruf besar.
Begitu. Lalu kalau misalnya kita katakan malaikat menemui Maria, ya, itu malaikat itu apakah dia Tuhan? Ya bukan. Namanya saja malaikat. Malaikat itu bahasa Yunaninya angelos. Angelos itu maksudnya adalah hamba, suruhan, utusan. Jadi di situ Tuhan tidak berbicara langsung, meskipun jelas yang disampaikan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Jadi sudah ada di situ orang yang berbicara atas nama Tuhan. Gitu ya. Hambanya dia, malaikat itu, berbicara atas nama Tuhan. Yang disampaikannya adalah perkataan Tuhan kepada Maria. Nah, itulah liturgi seperti itu ya. Kemudian pertemuan itulah liturgi itu. Lalu yang menjadi homiletiker di situ adalah malaikat itu sendiri. Gitu kira-kira. Bisa nanti kau lihat dari mulai dari awal ya. Nah, lalu yang kedua, saya sampaikan prinsip-prinsipnya nanti kau ditugaskan untuk ini, tapi harus tahu dulu kau ceritanya, jangan asal ditugasi kan gitu. Lalu ciri yang kedua kemarin itu adalah Yesus Kristus atau Mesias. Mesias itu dimengerti sebagai kelepasan yang diberitakan. Di dalamnya. Jadi ini mengenai isi pemberitaan atau namanya ya boleh juga dibilang, kalau kita pinjam istilah material khotbah ya, atau homiletik gitu. Jadi ini isinya. Nah, memang menarik sekali menyelidiki sejarah material khotbah. Ini menarik sekali karena semua yang diutus Tuhan ya, yang diutus bukan bertemu dengan alamat dengan kata-kata kosong. Kita semua tahu bahwa jika Tuhan menyuruh nabi, entah menyuruh malaikat, bahkan menyuruh fenomena-fenomena alam, ya, mengutus alam, bahkan binatang, ya, diutusnya. Selalu ada material yang atau isi pemberitaan yang harus disampaikan. Selalu ada, apalah saya katakannya, ya, poin-poin penting yang selalu ada poin yang harus disampaikan. Jadi
setiap Tuhan mengutus harus ada poin atau isi material yang harus disampaikannya. Jadi itu penting diselidiki. Memang ya di Alkitab kita tidak menemukan masalah soal itu, tapi memang setelah lahirnya gereja, ini jadi masalah. Tapi nanti ini secara khusus kita akan lihat di minggu depan. Misalnya di abad-abad pertengahan, kemudian zaman reformasi, gitu ya. Begitu panjang abad itu, tapi kenapa catatan sejarah mengatakan bahwa rohani orang pada waktu itu betul-betul kering kerontang? Betul-betul kering. Kenapa? Padahal gereja ada bertumbuh di abad pertengahan, kemudian zaman reformasi, begitu. Barulah di zaman pietisme rohani jemaat itu mulai terisi, ya. Mulai bisa makan dan minum. Jadi rohani ini harus dikasih makan dan minum. Baru disitulah rohani mulai bisa makan dan minum yang benar, yang sebelumnya tidak. Kenapa? Nah, itu persoalan isi pemberitaan, ya. Nah, jadi kita perlu memandang sejarah itu supaya apa? Supaya kalian kan tahu apa tujuan belajar sejarah. Tujuan belajar sejarah adalah supaya kita tidak kembali lagi kepada kekelaman yang sama. Supaya dari situ kita belajar apa yang terbaik yang harus dilakukan ke depan. Nah, jadi isi pemberitaan itu perlu, jangan nanti kita kembali ke situ. Nanti kau enak-enakan saja kembali ke situ karena tinggi ilmumu misalnya. Balik lagi kau ke model-model seperti itu. Nggak boleh, karena itu pentingnya, ya, pentingnya belajar sejarah ini. Jadi pernahnya itu ada di suatu abad pertengahan, ya, ada peraturan yang khotbah harus doktor, ya, harus doktor. Kenapa? Karena rupanya khotbah menurut mereka itu adalah ya semacam ceramah keilmuan. Pernah seperti itu. Kemudian pernah juga ratusan tahun itu, ya, khotbah itu menekankan nasihat-nasihat moral. Ya, moralisme lah, ya, isi khotbah itu. Isinya larangan-larangan semua, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, gitu. Nah, jadi artinya apa ya? Dihabiskan waktu banyak-banyak hanya untuk bicara kulit, bicara casing lalat, terus casing. Kapan masuk ke substansi dari semua casing-casing ini? Tidak pernah. Akhirnya karena orang tidak pernah ada dibangun dalam substansi dari firman itu sendiri, maka akhirnya orang tidak
tidak tahu apa yang menjadi pegangan dalam kehidupannya selain daripada pesan-pesan moral. Gitu. Ya zaman dulu kan nggak seperti sekarang. Sekarang kita untuk memiliki dan membaca Alkitab bisa bebas. Di mana-mana kita sudah bisa temukan Alkitab. Tanpa beli Alkitab pun kita sekarang bisa dapat Alkitab elektronik. Ya kan? Bisa. Nah, sekarang Alkitab ini bukan hanya Alkitab yang dibaca ya, didengarkan pun sudah bisa audio, Alkitab audio. Dulu mana ada seperti itu. Jadi kalau misalnya dia mendengar sesuatu dari mimbar sana, dia tidak boleh mengkritisi itu dari Alkitab. Orang dia tidak punya Alkitab. Karena Alkitab itu hanya milik kaum klerus. Bahkan pernah ada itu suatu larangan atau suatu peraturan bahwa jemaat tidak bisa memiliki Alkitab. Tidak bisa. Hanya klerus yang bisa memiliki Alkitab. Gitu. Nah, kita katakan itu sejarah hitam, ya enggak. Gimana mau kita katakan? Memang kondisinya lah seperti itu ya. Begitu kondisinya, memang enggak ada Alkitab yang diperjualbelikan. Ya. Oke, kemudian yang ketiga dari ciri itu adalah ini. Ini yang menarik. Bersumber dari Alkitab atau kitab suci. Nah, ini disinilah tempatnya homiletik ini. Kita harus menyidik, mengetahui ini riwayat penetapan Alkitab menjadi representasi Allah. Representasi Allah. Tersebut Allah itu adalah firman-Nya. Ya. Ini. Atau kita katakan riwayat penetapan Alkitab menjadi kanon atau gitu aja. Nah, ini penting sekali bagi kita ya. Di sini yang harus kita pelajari di homiletik ini. Kita tidak tempatkan ini di dogmatika, tapi di homiletik, karena homiletik itu tidak boleh tidak ada kalau tidak ada Alkitab. Jadi yang nomor 2 dan 3 ini terikat ini ya. Terikat betul. Yang nomor 2 tidak ada kalau tidak ada nomor 3. Nomor 1 pun tidak terjadi kalau tidak ada nomor 3. Jadi nomor 3 ini apanya? Pemandunya dalam ciri ini. Oke, kemudian kita lihat di sini, perhatikanlah. Dari ketiga hal ini bisa dilihat 2 aspek.
Yang pertama, aspek fisik atau tampilan luar. Apa itu? Ibadah atau liturgi, dan homiletikernya. Ini bentuk fisiknya yang bisa dilihat mata, ya, bisa dilihat mata ini. Yang kedua ada aspek rohnya atau spiritualnya. Apa itu? Yaitu yang nomor 2 dan 3, isi dan sumber. Sumber homiletika. Nah, gitu. Nah, itu hal pertama ya. Nah, yang harus kau ketahui, kira-kira apa yang harus kami bicarakan di sini? Inilah yang harus dibicarakan. Ini. Kita mau mencari riwayat ini. Satu riwayat ini aspek fisiknya, yang kedua riwayat ini isinya, yang ketiga riwayat sumbernya, ya, yaitu kitab suci. Lalu kemudian ada juga beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini. Tadi ini zaman bapak-bapak leluhur. Tadi saya lihat dari dua penyaji, ketika dia bicara zaman bapak-bapak leluhur, dia mulai dari Abraham. Bukan. Zaman bapak-bapak leluhur ini harus juga dibagi dua ya. Pertama ada bapak-bapak leluhur umat manusia. Itu harus dimulai dari Adam, kemudian Nuh, ya. Lalu yang kedua bapak-bapak leluhur Israel. Baru dimulai dari Abraham. Itu ya. Karena saya dari segi leluhur tidak ada hubungan saya dengan Abraham. Apa hubunganku dengan Abraham? Dengan Adam, dengan Nuh, ya pasti leluhur kita ini, Nuh ini. Makanya ada dalam pelajaran katekisasi sini, anak Nuh, Sem, Ham, Jafet, kita ditanya, kita keturunan siapa kita? Apakah kita keturunan Jafet, keturunan Ham, atau keturunan Sem? Rikson Nadab. Keturunan siapa kita, Rikson? Nggak tahu juga Pak keturunan siapa. Nah, itulah. Kalau nggak tahu keturunan siapa, kan ini repotnya.
Tahu apa Ricky? Oh Ricky. Oh Pak, Keturunan siapanya kita? nggak tahu juga sih Pak. Dia doa aku emang. Baca Alkitabmu ya, lihat di situ. Jadi, harus tahu itu. Jadi kita keturunan Sem. Ya. Jadi karena itu sering itu dibagi tiga, yaitu Sem, Asia, ya, Ham, Afrika, Jafet, Eropa. Dibagi tiga dia, Asia, Afrika, Eropa, berdasarkan tiga benua. Nah, kebenarannya ya kita harus selidik dengan benar. Apakah seperti itu? Ya. Oke. Itu memang pandangan itu perlu kita selidik, perlu kita kritisi, begitulah ya. Oke. Jadi dengan demikian, kalau kita belajar tentang sejarah ini, ya, kalau disebut dimulai dari zaman bapak-bapak leluhur, itu harus kita mulai dari zaman Adam. Gitu. Kalau di zaman Adam itu, contoh misalnya ya, kita bicara soal butir B ini misalnya, homiletiker. Di zaman Adam itu, yang menyampaikan perkataan Tuhan itu kepada Adam siapa? Nah, begitu dia. Nah, jangan asal dikatakan langsung Tuhan begitu. Nah, kata langsung itu pun bagaimana kita menggambarkan langsung? Apakah dia langsung berdiri di depan Adam, berdiri di depan Nuh, gitu ya? Nah, jadi hal-hal seperti itu perlu kita selidiki ya. Dan khusus untuk ini saya akan kasih kamu tugas, supaya nanti kita lihat. Tapi yang saya berikan tugas adalah ini, yang menyelidiki 2 ciri saja ya. Yang pertama nomor 1 dan nomor 3 ya, dan nomor 3. Saya bagi tugas yang yang laki-laki mengerjakan ciri yang nomor 1 ya. Ini tugas untuk laki-laki. Ada laporan tugas ini ya. Kemudian ini tugas wanita ya. Oke, skopnya di sini aja. Ini ruang ruang jelajahnya ya. Dari zaman bapak-bapak leluhur sampai zaman nabi-nabi, zaman raja-raja. Oke, masih ada banyak hal sebetulnya yang harus dijelaskan kepadamu ini tentang profil Alkitab ini seperti ini ya, zaman raja, strip nabi. Minggu depan masih bisa kita lanjut. Nah, jadi
ruang apamu ya, ruang penyidikanmu nggak boleh kemana-mana, harus dari Alkitab ya. Jadi tugas ini dikerjakan menyidik Alkitab ya. Menyidik Alkitab. Kalau bisa dibantu buku, tapi hanya untuk membantu saja, membantu menunjukkan ayat-ayat. Ya. Oke, saya kira saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak dosen. Di sini sebelum kita menutup perkuliahan kita tutup dengan doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh berterima kasih Tuhan buat hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai melaksanakan pelajaran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, agar apapun yang kami pelajari, apa yang disampaikan oleh Bapak dosen kami, bisa menjadi motivasi atau menjadi perkembangan bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak dosen kami. Engkau sertai dia, Engkau lindungi dia. Engkau berkati pelayanannya serta keluarganya. Kuasa Roh-Mu yang selalu bersama keluarga beliau. Ini doa anak-Mu Tuhan, segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Sampai jumpa ya. Tugas ini dikumpul paling lambat hari Senin ya. Ya Pak. Sama dengan Dokma ya. Nanti saya kirim link email grup kita ya. Ya Pak. Baik Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak.